Halo sahabat Her3, senang sekali ketemu kamu di video ini. Saya Mama Bima di sini. Kerahiman ilahi masih baru di Indonesia teman-teman, tapi perkembangannya sangat pesat sekali. Itu terlihat dari banyaknya orang yang mulai tahu tentang devosi kerahiman ilahi, terutama di daerah-daerah pedalaman di tanah Papua. Sekedar tahu, oh itu devosi kerahiman ilahi ya. Tapi hanya sebatas tahu saja teman-teman. Untuk praktek hidup doanya belum maksimal. Masih ada yang belum tahu mengapa kita harus berdevosi kepada kerahiman ilahi sekarang ini. Nah, kali ini saya mau berbagi sama teman-teman 5 hal atau 5 manfaat yang kamu harus segera tahu tentang kerahiman ilahi. Yang pertama, teman-teman, ada rahmat kerahiman Allah yang lebih besar dari dosa manusia. Jadi untuk memahami kerahiman ilahi, karya kerahiman Tuhan itu sering dikaitkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita baca di kitab suci di Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32, atau kalau kita ke gereja itu kita sering mendengar bacaan dan khotbah tentang anak yang hilang. Saya tidak akan membahas Injil secara lengkap, tetapi yang saya mau bilang di sini bahwa anak yang hilang yang mengambil seluruh hartanya, harta orang tuanya, lalu menjual semua hartanya dan pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana dia berfoya-foya, bersenang-senang sampai semuanya tuh habis. Untuk makan saja si anak bungsu ini sudah tidak punya. Ia mesti makan dari sisa-sisa makanan babi. Hidupku berubah drastis ya teman-teman. Ia mengalami kesusahan. Saat sudah susah seperti itu baru ingat kembali orang tuanya. Ia baru sadar setelah situasi tidak seperti yang ia harapkan. Ia mengambil keputusan untuk kembali ke orang tuanya dengan mengatakan bahwa aku tidak layak di hadapan Bapakku. Ketika pulang, apa yang terjadi? Ayahnya tidak menghukumnya. Ia justru menyambutnya dengan sukacita dan membuat pesta yang besar. Menyembeli ternak-ternak pilihan, mengundang orang-orang besar, lalu berpesta. Kita semua ibarat anak yang hilang. Ketika senang kita lupa Tuhan. Ketika kita sudah punya segalanya, rumah, harta, dan takhta, kita lupa yang memberi. Kita menjauh dari Tuhan. Kita melakukan banyak kesalahan dan dosa yang seharusnya kita semua ini tidak pantas dan layak di hadapan Tuhan. Tetapi Allah kita Allah yang hebat, Allah yang murah hati dan penuh belas kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang senang menerima kita apa adanya. Rahmat pengampunannya tak terbatas, kerahimannya tak terbatas, seluas samudra yang tak bertepi. Kerahiman Tuhan tidak ada habis-habisnya, tercurah kepada setiap orang yang kembali kepadanya. Allah kita Allah yang lembut hati, tidak egois, berbelas kasih. Allah kita adalah Allah yang penyayang dan panjang sabar. Ketika hati Yesus ditombak oleh tentara Romawi, darah dan air memancar dari lubuk kerahimannya, menyembur keluar mencari jiwa-jiwa manusia. Bukan karena kita hebat, bukan juga karena kita kuat sehingga bisa memiliki harta, jabatan, dan segalanya, bisa kemana-mana. Tetapi itu semua karena rahmat kerahiman Allah yang berlimpah ruah bagi kita semua.
sehingga kita bisa punya segalanya. Jadi teman-teman, segeralah kembali kepada kasih dan kerahiman Tuhan. Karena di dalam kerahiman ada rahmat Allah yang lebih besar dari dosa kita. Segera kembali pada kerahiman Tuhan. Seberat apapun masalahmu, sebesar apapun dosa-dosa kita, kerahiman Tuhan sanggup menampung semua perkara yang kita alami. Kerahiman Tuhan sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Kerahiman Tuhan adalah solusi kita semua. Kerahiman Allah adalah andalan kita semua. Yang kedua, ada visi kerahiman Tuhan. Teman-teman, ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang tidak akan lama lagi. Alasan kedua ini sudah disampaikan kepada Santa Faustina pada bulan Mei tahun 1935. Ini tertulis juga di buku harian Faustina nomor 429 yang berbunyi demikian. Engkau akan menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir. Jadi Santa Faustina adalah suster kelas rendah, suster yang tidak dianggap sama sekali, yang secara fisik sakit-sakitan, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan Yesus memilih Santa Faustina untuk segera menyiapkan dunia menyambut kedatangan Tuhan segera. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Santa Faustina sendiri tidak tahu. Apalagi kita semua juga tidak tahu ya teman-teman. Yang jelas bahwa Tuhan meminta kita untuk menghampiri kerahiman Tuhan lebih awal sebelum Ia datang sebagai hakim yang adil untuk kita semua. Hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan itu digambarkan sangat-sangat mengerikan sekali. Santa Faustina saja tidak sanggup melihat gambaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan juga bahwa malaikat Tuhan saja gemetar ketakutan melihat hari penghakiman Tuhan. Siapakah yang mampu menghadapi hari terakhir itu? Tidak ada satu orang pun yang mampu menghadapi hari terakhir yang mengerikan itu. Jadi dalam kerahiman Tuhan tuh ada visi kerahiman Tuhan yang diberikan kepada Santa Faustina juga buat kita semua. Jadi kita segera mempersiapkan dunia, menyebarkan kerahiman Tuhan supaya semua orang mengenal dan mendekati kerahiman Tuhan. Terlebih lagi kita harus mengandalkan kerahiman Tuhan, sehingga kalau sudah tiba saatnya kita akan dilindungi dalam rahimnya yang maha kudus. Dengan kerahiman Tuhan kita akan siap berada bersama Tuhan di surga. Dan yang ketiga, kerahiman ilahi menjadi satu-satunya harapan terakhir untuk semua manusia. Situasi hari ini di dunia, terutama di Indonesia dan di tempat kita tinggal, dapat saja berubah dengan cepat dalam waktu hitungan detik saja. Peperangan terjadi di mana-mana, di Rusia dan Ukraina bergejolak sampai hari ini, tidak tahu kapan berhenti. Pembunuhan terjadi di mana-mana, banyak korban berjatuhan. Saya juga terkejut mendengar berita Indonesia dan Australia memanas. Bukan itu saja teman-teman, bencana alam pun terjadi di mana-mana. Baru-baru ini terjadi banjir besar di Bali dan di Banten. Belum lagi resesi global yang akan terjadi dan sedang sementara terjadi perlahan. Banyak hal akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Siap atau tidak siap, kita harus benar-benar siap. Tidak ada satu orang pun yang akan luput dari kejadian demi kejadian itu. Kepada siapa kita harus menaruh harapan? Kepada manusia. Manusia juga pasti hancur. Satu-satunya harapan terakhir kita semua adalah
kerahiman Allah. Seperti tertulis dalam buku harian Faustina nomor 965. Ada 3 hal yang tertulis di buku harian Faustina nomor 965. Yang pertama, aku memberi mereka harapan terakhir untuk selamat, yakni pesta kerahimanku. Kedua, kalau mereka tidak mau memuliakan kerahimanku, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. 3, juru tulis kerahimanku, tulislah, katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar ini, sebab hari yang mengerikan, yakni hari penghakimanku, sudah dekat. Teman-teman, Yesus menegaskan bahwa harapan terakhir setiap manusia ada pada pesta kerahiman. Pesta kerahiman ini menjadi wadah atau tempat pengungsian semua orang. Di pesta kerahiman itulah rahmat belas kasih Allah tercurah, meluap-luap sampai kemana-mana. Di hari itu, di hari pesta kerahiman, Tuhan siap mengampuni dosa apapun, asal manusia mau datang padanya dan memuliakan kerahiman Tuhan. Ada syaratnya, teman-teman. Ini tentu saja sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, seperti mendoakan wujud paus, menerima sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan hari Minggu kerahiman ilahi. Jadi kerahiman ilahi menjadi satu-satunya tempat terakhir memperoleh keselamatan. Keempat, kerahiman ilahi memudahkan hidup kita. Saya kira setiap kita yang mengenal kerahiman ilahi sudah punya pengalaman rohani masing-masing tentang kerahiman ilahi. Seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya, saya mengenal kerahiman ilahi lewat doa koronka. Saya merasa jauh lebih baik setelah mengenal kerahiman sekarang. Ada 5 sarana berdevosi kerahiman ilahi, teman-teman. Bisa memilih salah satu yang mudah digunakan, misalnya doa koronka, jam kerahiman, gambar kerahiman, kemudian ada pesta kerahiman, dan menyebarkan kerahiman ilahi. Satu contoh lagi, baru-baru ini saya mau mengikuti Kongres Nasional Kerahiman Ilahi di Makassar. Saya mengalami beberapa kendala, diantaranya tiket, kemudian surat-surat saya juga ada beberapa yang kurang lengkap. Tapi Tuhan Yesus itu baik, saya bisa mendapat tiket pergi dan pulang. Jujur, ini ada salah satu surat yang kurang lengkap. Kalau tidak ada surat ini pasti tidak bisa berangkat, teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga tahu ya, saya sudah pernah cerita di video sebelumnya bahwa tidak bisa berangkat kalau tidak ada surat. Dan saya berangkat tanpa surat. Sebenarnya saya ada perasaan ragu-ragu. Bisakah tidak ya berangkat dari Papua menuju Makassar itu lolos, teman-teman. Nah, untuk kembali nih saya mulai agak was-was, mulai ada rasa cemas, panas, dingin. Kita sudah sampai di bandara siang hari waktu itu jam 2, tetapi lapornya kan masih harus tunggu sampai jam 10 malam. Masih lama sekali waktunya, jadi kami mulai duduk-duduk di luar, di ruang tunggu. Dan sambil duduk-duduk itu tiba-tiba ada seorang petugas yang datang menghampiri saya dan bilang begini, "Siang Ibu, mau ke Jayapura atau ke Merauke?" Lalu saya jawab, "Ke Merauke, Pak." Kemudian petugas itu bilang, "Oh mari silahkan masuk saja ke dalam ruangan sana. Kalau di sini hujan dingin sekali." Kebetulan di Makassar tuh hampir setiap hari hujan, petir,
pokoknya ada guntur kilat, jadi setiap hari hujan di Makassar. Nah, jadi petugas itu bilang sebaiknya tunggu saja di dalam. Kalau surat-surat sudah lengkap, ya ayo mari masuk. Dan dengan menyebut, ya dalam hati ini saya cuma sebut, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkau andalanku. Lalu saya mulai pegang koper, pegang tiket, dan menuju ke antrian petugas yang ada berdiri untuk periksa tiket. Dengan percaya diri saya langsung masuk dan petugas itu ya langsung lihat, karena kami rombongan, ya petugas meloloskan kami masuk ke dalam ruangan. Teman-teman langsung sampai di dalam, saya sebenarnya masih juga agak ragu, jangan-jangan pas di ruangan check-in timbang barang tuh ada pengecekan surat-surat lagi. Masih dalam keraguan-raguan itu ada satu penumpang tujuan ke Palu, teman-teman. Dia datang menghampiri saya, kemudian bilang begini, "Ibu mau pulang Papua?" Saya jawab iya. Lalu si bapak-bapak ini lanjutkan ceritanya lagi. "Oh, kalau saya tidak bisa berangkat karena belum punya surat yang ketiga itu. Jadi saya dan teman-teman yang diklat disuruh buat surat dulu baru bisa berangkat. Sudah gitu tiket kita ditambah lagi duitnya, harus tambah dulu baru bisa berangkat." Dengar ini saya makin dak-dikduk, waduh jangan-jangan saya lagi dapat suruh tinggal ini. Tapi tidak lama kemudian ada anak muda dari Papua yang juga mau pulang ke Papua itu bilang begini, "Kalau sudah di dalam ruangan sini sudah aman kok Ibu, tinggal check-in dan berangkat." Sampai di ruang tunggu di atas tuh, di lantai atas, masuk ke dalam pesawat dan akhirnya tiba di Merauke. Itu saya sangat percaya sekali atas penyertaan kerahiman Tuhan. Tidak ada satupun orang yang mampu membatalkan rancangan Tuhan. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur, banyak pengalaman mengejutkan yang saya alami ketika saya ingin berangkat untuk kegiatan kerahiman ilahi. Saya percaya Tuhan sudah pernah berjanji kepada Santa Faustina bahwa jangan takut putriku, aku menyertaimu. Itu sudah tertulis ya, seringkali Tuhan Yesus mengatakan pada Santa Faustina supaya jangan takut. Nah, ini sangat cocok sekali, nomor 103 di buku harian Faustina itu sangat cocok sekali dengan saya. Janjinya yang sama itu berlaku juga untuk saya, juga untuk setiap jiwa yang bersekutu dengan kerahiman Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah meragukan Tuhan ketika engkau mengerjakan sesuatu, ketika engkau berada di dalam kerahiman Tuhan dan ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan kerahiman Tuhan, jangan pernah takut. Janji Tuhan kepada Santa Faustina itu berlaku juga untuk kita, bahwa di dalam semua aktivitas kita, di dalam semua kegiatan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Saya sudah mengalaminya, teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada pengalaman juga yang sama? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Kerahiman ilahi itu sangat dahsyat, teman-teman. Kerahiman Tuhan itu selalu menyertai kita dan memudahkan segala persoalan kita. Dan yang kelima, teman-teman, kerahiman itu mempersatukan semua orang. Ini juga saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kita tahu bahwa jam kerahiman itu menyatukan semua orang di seluruh dunia untuk berdoa, koronka, dan pesta kerahiman juga menyatukan banyak orang. Contoh lain juga karena kerahiman Tuhan menyatukan setiap devosan untuk berdoa di jam kerahiman. Demikian juga di kegiatan Kongres Nasional Kerahiman itu banyak orang berkumpul di tempat yang sama untuk mengikuti kegiatan, atau di mana saja kegiatan-kegiatan kerahiman, bahkan di seluruh dunia itu kerahiman mampu menyatukan semua orang. Itu saja teman-teman, 5 hal yang
barangkali bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya bisa share di video ini. Semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini agar saya semakin semangat untuk terus berbagi informasi-informasi kerahiman di video-video saya selanjutnya. Itu saja dan kita ketemu lagi di video berikut.